Ini juga saya pikir edukasi, di mana ketakutan ketika itu begitu kuat ya mencengkeram bangsa kita, dan itu yang dia pilih adalah jalan sepi, jalan sunyi. Nah, lepas dari itu sebenarnya saat ini momen yang paling penting, kita harus diingatkan kembali ada yang disembunyikan satu dokumen yang sangat penting. Ini bermula kan dari putusan KPI ya, yang memerintahkan agar kepada Seknek untuk dokumen ini dibuka, dan kemudian Seknek menyatakan bahwa dokumen itu tidak ada. Betul. Setelah 12 tahun berlalu, peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib kembali ramai diperbincangkan. Tindakan Komisi Informasi Pusat membuat asa penuntasan kasus ini kembali mengemuka. Padahal hasil temuan sudah dilaporkan ke Presiden sebelumnya hampir 1 dasawarsa lalu. Meski sudah menyeret sejumlah nama ke pengadilan, masih ada nama lain yang nyaris tidak tersentuh. Lalu siapa yang bermain dari gelapnya kasus kematian Munir? Dan akankah ada titik terang di pemerintahan kali ini? Inilah News Story Insight bersama saya, Afiani Malik. Berani dan tajam, sikap aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib ini memerahkan telinga siapapun yang pernah bertindak sewenang-wenang. Kala itu, Munir sangat gigih membela nasib para korban pelanggaran HAM, bahkan mungkin sudah menjadi ancaman bagi mereka yang dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia di atas pesawat dalam perjalanannya menuju Belanda. Hasil forensik menyebut di dalam tubuh Munir ditemukan racun arsenik dengan kadar yang sangat mematikan. Lewat hasil penyelidikan tim pencari fakta yang dibentuk semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah orang yang ditengarai terlibat dalam pembunuhan Munir akhirnya diseret ke pengadilan. Sebagian sudah menerima hukuman, namun ada yang berhasil lepas dari dakwaan. Beberapa pihak bahkan menilai proses penegakan hukum tak mampu menjangkau dalang pembunuhan pendiri Kontras ini. Sejumlah nama yang punya kedudukan dan disebut dalam rekomendasi tim pencari fakta nyatanya belum juga diperiksa. Ada beberapa nama yang masih belum menjadi subjek investigasi yang efektif gitu ya. Yang sering disebut-sebutkan adalah mantan kepala BIN saat itu, Hendro Priyono. Usai 12 tahun berlalu, jalan pengusutan kasus Munir tampaknya masih sangat berliku. Minimnya alat bukti yang mampu menjadi novum baru membuat sebagian pihak ragu pembunuh Munir bakal diburu. Istana yang kini sudah berganti rezim juga terkesan bersikap menunggu. Kan sudah saya sampaikan, sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung untuk mencari dan melihat, dan kalau memang ada novum baru ya di proses hukum. Lantas akankah momentum ini menjadi babak baru pengungkapan pembunuhan Munir? Atau justru akan tetap membuat pengungkapan kasus Munir ini tampak sebagai misteri, gelap, dan kemudian menghilang lagi. Saya Suciwati, Ibu Alif dan Diva, istri Munir. Saya masih mencari pembunuh suami dan ayah anak-anak saya.
Tidak hanya berliku, pengungkapan pembunuhan Munir terkendala berkas hasil temuan tim pencari fakta yang tidak ditemukan di istana. Apakah sesuatu ini disengaja atau memang kelalaian semata? Langkah Kontras untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik membuka fakta kalau dokumen tim pencari fakta kasus kematian Munir ternyata tak dimiliki istana. Kenyataan mengejutkan ini menguak buruknya administrasi pengelolaan surat di kantor Sekretariat Negara. Bukan hanya itu, fakta ini juga membangun pertanyaan mengenai kesungguhan pemerintah dalam mengusut kasus pembunuhan Munir. Dalam kasus ini, si termohon bukan menjawab itu, malah dia langsung memberikan itu. Termohon sudah memberikan tanggapan terhadap pemohon, sudah memberikan jawaban tertulis, artinya sudah memenuhi prosedur permohonan informasi. Jadi dijawab sudah itu, tetapi menyatakan kami tidak punya, dokumen ini tidak ada di kami, dan secara tegas menyatakan kami tidak tahu di mana dokumen ini berada. Padahal oleh kolega Munir, dokumen laporan TPF dianggap sebagai petunjuk penting pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Satu-satunya atau salah satu yang bisa menjadikan rujukan resmi adalah laporan tim pencari fakta. Laporan tim pencari fakta, temuannya apa? Dari situ bisa dijadikan sebagai cermin. Sebetulnya yang sudah dilakukan dalam rangka menjawab laporan tim pencari fakta atau tidak. Urgensinya ini bukan sekedar mengumumkan. Kalau misalnya, ini kan bagian dari transparansi pemerintah negara terhadap masyarakat. Urgensinya adalah, tadi seperti saya bilang, menyelesaikan kasus Munir. Karena penyelesaian kasus Munir itu adalah hak buat banyak orang. Meski tak menyebut dari mana sumbernya, Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden SBY Sudi Silalahi menyatakan salinan dokumen itu ada dan sesuai dengan aslinya. Usai memberi pernyataan pers, akhir Oktober 2016, salinan itu pun diklaim segera dikirim ke Sekretariat Negara. Ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan akhir TPF Munir tersebut, kami mendapatkan kopi naskah laporan TPF tersebut. Ini kopinya. Dan setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa kopi ini sesuai dengan naskah aslinya. Kopi ini dari dokumen yang kami kopi dari kopi ini akan kami kirim ke Bapak Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara. Tak ayal saat ini penegak hukum merasa tak bisa berbuat apa-apa. Hingga dokumen tim pencari fakta yang asli ditemukan dan diakui keberadaannya, kasus Munir tampaknya akan tetap berjalan di tempat. Jadi sesuai kesepakatan di pemerintah bahwa yang diperintahkan untuk menelusuri dokumen tersebut adalah Bapak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung sudah membentuk tim. Nanti setelah tim selesai bekerja, mereka akan memberikan hasilnya, mengevaluasi, dan nanti kalau ada follow up yang berkaitan dengan polisi, baru nanti kita akan follow up. Sekarang, bola penyelesaian kasus Munir kembali berada di tangan Presiden Joko Widodo. Banyak yang menunggu apakah Presiden akan bersungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus Munir atau justru terjebak dalam logika permainan otentisitas dokumen. Kementerian Sekretariat Negara mengajukan keberatan atas keputusan KIP tersebut mengenai TPF Munir. Alasannya karena putusan KIP bisa menimbulkan multitafsir. Padahal persidangannya itu kan Kementerian Sekretariat Negara sudah menjelaskan tidak pernah menerima maupun menguasai laporan TPF. Nah, oleh karena itu
kami meneruskan fotokopi dokumen yang sudah kami terima dari Bapak Sudi Silalahi kepada Kejaksaan Agung, kepada Pak Jaksa Agung, karena Pak Jaksa Agung yang diperintah oleh Pak Presiden untuk menindaklanjuti semuanya. Sejumlah tersangka pembunuh Munir memang sudah dijebloskan ke dalam penjara. Namun naas pengungkapan ini disinyalir hanya menjerat mereka yang beroperasi di lapangan saja. Belum menyentuh mereka yang berlindung di balik kekuasaan. Lalu bagaimana sebenarnya tantangan dan juga hambatan pengungkapan kasus pembunuhan Munir? Benarkah ada tangan penguasa yang enggan membuat kasus ini menjadi selesai? NSI akan kembali sesaat lagi.